Shalom teman-teman, selamat Paskah. Kita semua adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang. Karena kita adalah overcomer. Orang-orang yang berhasil mengatasi kelemahan-kelemahan kita bukan dengan cara kita sendiri atau dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita dan bersama dengan penyertaan Roh Kudus. Seperti seorang bayi yang sedang belajar berjalan, teman-teman. Bayi itu tidak tiba-tiba dia bisa berjalan, tetapi dia melalui beberapa proses. Mungkin dia melangkah, satu langkah lalu dia terjatuh, tapi dia tidak menyerah. Dia berdiri lagi, melangkah, mencoba melangkah 2 langkah, 3 langkah, dan tiba-tiba dia bisa terjatuh lagi. Mungkin dia menangis atau kadang malah dia tertawa. Tapi dia tetap tidak menyerah. Karena secara natural, bayi itu akan berdiri lagi dan melangkah lagi. Sampai dia bisa berlari, teman-teman. Itu contoh seorang overcomer. Yesus adalah teladan kita. Karena Yesus dengan ketaatannya kepada Bapanya yang ada di surga, Dia taat untuk mati di atas kayu salib untuk gantikan segala dosa kita dan bangkit untuk menebus segala dosa kita. Mari teman-teman, jangan goyah. Mari kita mau maju terus, menanggalkan segala beban dan dosa kita, dan kita mau melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pemimpin iman kita. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita katakan, I can overcome my fear and obstacle with Jesus in me. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Apakah seseorang dikatakan pemenang hanya karena juara dalam sebuah perlombaan? Tentu tidak. Seorang yang mampu mengatasi masalah, mengatasi hatinya, mengatasi pikiran, perkataan dan perbuatannya juga adalah pemenang. Ingatkah kita dengan Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus? Walaupun awalnya dirinya dengan tegas mengatakan bahwa aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan, meski aku harus mati. Tapi kenyataannya, penyangkalan tetap terjadi. Pernahkah kita berada di posisi seperti Petrus yang hatinya sangat bergejolak ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal? Dia berontak dengan hatinya. Dia membenci dirinya, dia sedih, menyalahkan diri, kecewa, takut, menyesal, dan rasanya ingin mengakhiri hidupnya. Tapi apakah yang akan dia pilih? Petrus menyesali perbuatannya yang menyangkal Yesus. Akhirnya Petrus menjadi lebih kuat, sehingga dia berhasil mengatasi satu ujian. Dia mengatasi ketakutan dan kelemahannya. Dia menang atas dirinya dan menjadi pengikut Kristus yang militan. Mari bangkit dari keterpurukan kita dan bersama Tuhan kita menjadi lebih dari pemenang. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Rajaku. Kau ku sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamanya ku menyembah-Mu, Tuhan. Shalom semuanya. Apabila kita melihat situasi dunia saat ini, kita akan menemukan banyak hal yang tidak baik terjadi. Perang, kelaparan, korupsi, kecurangan, kejahatan, itu terjadi di mana-mana. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua adalah manifestasi dari dunia yang semakin hari semakin menggelap. Bahkan Alkitab telah mencatat bahwa dunia ini sedang kehilangan kasih. Alkitab mengatakan dalam Matius 24 ayat 12, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jika melihat kondisi dunia yang demikian, maka wajar jika semakin hari manusia semakin dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, terluka, bahkan juga marah terhadap situasi yang ada. Namun jika kita membaca nats kita yang diambil dari Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia ini dan apa yang akan dihadapi oleh anak-anaknya. Maka ia menguatkan setiap iman kita dengan menyatakan deklarasi yang sangat jelas. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan telah mengalahkan dunia bagi kita.
Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima dikatakan bahwa Tuhanlah terang sejati itu. Dia Tuhan yang datang ke dunia untuk mengusir kegelapan. Dia membawa terang ke dunia dan kegelapan tidak berdaya atasnya. Terang Tuhan telah mengalahkan kegelapan dunia. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan inilah, kita memiliki dasar iman dan pengharapan yang kuat di dalamnya. Oleh karena kemenangannya, kita telah dijadikan lebih dari pemenang. Haleluya. Renungan buat kita pribadi, apakah kita pernah merasa putus asa karena melihat situasi dunia yang semakin jahat ini? Jangan kecut dan tawar hati. Kuatkan iman kita kepada Tuhan, karena Ia telah mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kali beri sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Mari umat pemenang, dengan iman kita menyatakan di hadapan dunia ini bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Halo semuanya, di masa pandemi seperti ini sering terjadi perubahan mendadak. Mungkin kita sudah merencanakan suatu perjalanan, tapi tiba-tiba rencana tersebut harus berubah di menit-menit terakhir karena kenaikan COVID yang tinggi atau ada anggota keluarga kita yang tertular. Mungkin kita telah kehilangan segala kenyamanan yang dulunya sudah menjadi kebiasaan. Atau mungkin kita sedang memerangi rasa kecewa atau kekalahan akibat dampak dari pandemi ini. Apapun yang terjadi sekarang, Tuhan punya rencana yang baik atas kita. Kasih dan kebaikannya tidak pernah berubah. Tidak ada apapun juga yang dapat merubah Dia, merubah rencananya, merubah waktu dan jalannya. Saya mau bacakan dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tidak dapat bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Semua manusia terbatas. Tidak ada manusia yang kebal terhadap masalah. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan baru untuk kita bertahan setiap harinya. Teman-teman, mari kita lewati waktu-waktu ini dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan pada kita setiap hari ketika kita menanti-nantikan Dia, supaya kita keluar menjadi pemenang dan kita dapat bersaksi tentang kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Tetap semangat, stay healthy, and God bless you.
Shalom semuanya. Hari ini saya akan sharing tentang apa itu arti kata overcome untuk saya. Kata overcome yang mempunyai arti mengatasi mengingatkan saya kepada sebuah ayat, yaitu Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya bahwa saat kita dalam keadaan apapun, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan ada di pihak kita, saya percaya setiap masalah dapat kita atasi. Karena saya mengalaminya. Pada tahun 2013, yang saya merasa saat-saat itu adalah saat terburuk dalam hidup saya. Saat-saat itu adalah saat terpuruk dalam kehidupan saya, di mana saya kehilangan orang yang sangat saya cintai, yaitu ayah saya. Di situ saya terpukul sekali. Bahkan masalah-masalah mulai berdatangan. Sehingga ada sebuah masalah besar yang sangat-sangat tidak mungkin diatasi dengan kekuatan manusia yang hanya bisa selesai dalam hanya 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan 1 tahun. Tetapi 7 tahun berlalu hingga tahun 2020, Tuhan Yesus menyertai saya. Saya menguatkan kepercayaan saya dan iman saya kepada Tuhan, dan Dialah yang memberikan saya kekuatan. Dia yang menyertai saya di setiap langkah hidup saya. Ketika saya berserah kepada Tuhan, ketika saya menyerahkan semua masalah saya kepada Tuhan, ketika saya berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Seolah-olah mungkin memang Tuhan itu meninggalkan saya. Saya merasa detik-detik di mana seolah-olah masa-masa di mana seolah-olah saya itu ditinggalkan oleh Tuhan, saya ditinggalkan oleh Roh Kudus, saya tidak mempunyai siapa-siapa ada. Tetapi kalau kita mengasihani diri kita secara terus-menerus, masalah itu tidak akan selesai. Ketika Tuhan membukakan jalan keluar, ketika Tuhan menunjukkan jalan keluar, disitulah kadang di luar akal manusia, kadang di luar nalar manusia, Tuhan membukakan, Tuhan punya caranya sendiri untuk Dia dapat mengatasi masalah kita. Dan 7 tahun itu pun berlalu dengan, itu adalah mukjizat Tuhan berlalu dengan sangat-sangat di luar akal manusia. Saya percaya bahkan dalam keadaan masa-masa sulit sekalipun, saat-saat pandemi ini, Dia adalah Allah Immanuel, Dia Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Percayalah, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, niscaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Selalu di setiap waktuku.
Overcomer, a person who overcomes something, one who succeeds in dealing with or gaining control of some problem or difficulty. To be an overcomer, itu kayak goal kita ya, atau istilahnya tuh dalam perlombaan adalah pemenang. Menang dari permasalahan, beban yang menghimpit, dosa yang berulang terjadi, menang atas keterikatan dosa, ataupun menang dari perbuatan yang tidak baik. Menang dalam memilih untuk melakukan yang benar. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bisakah saya berkata saya seorang overcomer? Ya, Alkitab menuliskan seperti yang tadi disebutkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan ini kemenangan yang mengalahkan dunia, ya iman kita. Kemenangan atas dosa kita, kemenangan untuk berani mengambil keputusan yang benar atau bersikap benar, kemenangan untuk mengatasi rasa khawatir dan juga tekanan dari dunia. Dan ayat ini jelas berkata, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Apapun yang saat ini saudara alami, miliki iman dan pegang janjinya, seperti yang terdapat dalam ayat berikut di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shalom, bagaimana sih kita bisa menjadi overcomer? Overcome sendiri berarti mampu mengatasi atau melalui setiap masalah yang terjadi. Overcomer berarti lebih daripada pemenang. Pemenang berarti kita ada dalam satu pertandingan atau perlombaan dan kita menjadi pemenang-pemenangnya. Kita sudah menjadi pemenang karena Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi menjadi orang yang lebih daripada pemenang bukanlah hal yang mudah. Berbicara menjadi overcomer bukan hanya hasilnya yang menjadi pemenang, tapi melainkan kita berhasil melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di saat-saat ini mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sampai Tuhan izinkan kita jatuh begitu dalam banyak banget masalahnya, hanya untuk mengajarkan kita untuk terus memandang kepadanya, berharap kepadanya, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kekuatannya dan kepada kuasanya yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Disinilah iman kita teruji, teman-teman. Aku mau sharingnya sedikit gitu ya, apa yang terjadi dalam tahun 2022 ini. Di awal tahun ini Tuhan bawa aku, mungkin banyak hal yang terjadi. Mungkin teman-teman bilang, ih bisa ya. Aku sendiri juga mempertanyakan, Tuhan kenapa yang terjadi dalam kehidupan aku. Tapi sesuai dengan ayat yang Tuhan berikan kepadaku di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di saat itulah Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupanku supaya aku terus bertahan, dan kita semua yakin, aku yakin teman-teman semua bisa bertahan bersama dalam pertandingan iman kita. Inilah praktek iman kita. Mungkin kita sering bilang yuk berpengharapan, yuk kita kuat, tapi saat dalam pencobaan apakah kita mampu bertahan? Bertahanlah dan menjadilah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Let's be an overcomer. Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days,
Then you walked right out again, and now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. That calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Wash me white. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Jadi, topik kita kali ini adalah overcome. Bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita menang atas masalah-masalah yang kita hadapi. Bukan cuma masalah, tapi beban dosa yang selama ini merintangi kita. Sehingga kita tidak dapat menjadi murid-murid Kristus yang menjadi berkat, menjadi teladan buat orang lain. Juga keinginan kita yang terus bergulat, bergumul, menentang ketaatan kita sama Tuhan. Jadi, ayo, kita bisa. Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Andalkan Tuhan terus. Mari, jadilah the overcomer. The overcomer, kita akan menjadi pemenang di dalam Kristus dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Semangat!